الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan season kedua ini terkait tadi salah satu yang menopang bahwasannya kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik memahami individu anak tersebut, karakter, kepribadian anak tersebut. Sebagaimana tadi di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan ketakwaan, tingkatan-tingkatan amaliyah untuk meraih ketakwaan. Sehingga dengan tingkatan-tingkatan amaliyah pada diri anak itu pun terdapat pula tingkatan-tingkatan kemampuan untuk mendapatkan prestasi amal masing-masing individu anak tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 163 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum darajatun 'indallahi wallahu basirum bima ya'malun. Mereka berderajat, bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat atas apa yang mereka perbuat. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Maka dengan tingkatan-tingkatan yang tentu tingkatan-tingkatan ini tidak kemudian semua orang sama, tetapi satu dengan lainnya berbeda. Dan hal ini pun diisyaratkan pula berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum." Apabila aku telah melarang kepadamu tentang sesuatu, fajtanibuh, maka jauhi, tinggalkan oleh kalian yang dilarang tersebut. Tetapi apabila aku perintahkan kepada kalian tentang satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah engkau kerjakan perkara tersebut, urusan tersebut semampu kalian. Artinya di dalam pengamalan syariat, aplikasi di lapangan, satu orang dengan orang lain berbeda. Mungkin ada orang yang sudah sanggup setiap malam rutin bertahajud. Tapi mungkin ada di antara orang lain lagi hanya mampu sholat tahajud misalnya cuma beberapa rakaat, bahkan hanya witir saja mampunya. Semuanya satu dengan lainnya berbeda. Tentu yang kita pacu, yang kita inginkan, yang kita dambakan adalah sesempurna mungkin kita menunaikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Keinginan kita seperti itu. Namun sekali lagi, masing-masing individu tentu ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, keterbatasan-keterbatasan ini dilatar belakangi oleh berbagai macam
oleh berbagai macam keadaan. Baik sifatnya mungkin itu dari kalangan manusia, entah saudaranya, familinya dan lain sebagainya, atau keterbatasan tersebut dari kondisi internal individu itu sendiri. Inginnya dia menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi ada keterbatasan pada diri individu tersebut, pada diri orang tersebut. Entah mungkin kesibukannya, karena dia harus mencari nafkah, entah mungkin waktunya yang sangat terbatas dan lain-lainnya. Ini adalah keterbatasan yang sifatnya memang itu adalah merupakan sesuatu yang kita sebut sebagai udzur. Tapi keinginan ada. Nah, seperti itu. Maka demikian juga pada anak-anak kita. Kita pacu dia untuk belajar, tapi kita harus ingat bahwasannya di antara mereka ada perbedaan-perbedaan. Tidak bisa kemudian kita sebagai pengajar menyamaratakan harus semuanya bisa sama. Ini yang harus difahami dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita melakukan perlakuan kepada anak, tidak malah menjadikan perbuatan menzalimi anak itu sendiri. Memaksakan kehendak kita, cara berpikir kita diterapkan untuk anak-anak, jelas tidak bisa, karena anak memiliki keterbatasan. Oleh karena itulah faktor memahami individu ini sangat ditekankan sekali. Maka pengalaman kami ketika menyusun formulir pendaftaran misalnya, itu dibuat formulir sedemikian rinci untuk mengetahui keadaan pribadi daripada siswa atau santri tersebut. Dari mulai formulir itu diisi oleh orang tuanya, dari mulai kelahirannya, apakah kelahiran spontan, sesar, atau bagaimana, kemudian anak keberapa. Sebab anak pertama dengan anak bungsu itu pasti lain perlakuannya. Beberapa orang tua lain memperlakukan antara anak bungsu dengan anak pertama. Antara anak laki satu-satunya, seluruh anaknya wanita, 5 anaknya wanita, hanya 1 laki-laki, itu tentu akan berbeda perlakuannya. Sehingga kondisi latar belakang yang seperti ini akan berpengaruh terhadap perlakuan kepada anak. Dan tingkat sensitifnya pun lain. Karena mungkin itu anak satu-satunya sangat disayang sekali. Sangat disayang sekali. Begitu masuk pondok dimarahi oleh pengurus pondoknya. Karena mungkin ada perbuatan apa yang sehingga pengurus pondoknya memarahi. Ketika dimarahi cerita sama abinya, "Bi, aku tadi dimarahi." Sama siapa? Sama Ami itu. Abinya nggak terima, datang ke pondok. "Ngapain kamu marahin anak saya?" Karena apa? Karena selama ini anaknya yang satu-satunya laki-laki ini betul-betul dia mendapat perlakuan khusus. Nah, begitu dimarahi, protes ke pondok. Ini hal yang demikian sering kali terjadi. Artinya ada semacam ketidakpuasan yang sebetulnya ketidakpuasan ini tidak mesti harus dipertunjukkan. Kita pun harus memahamilah. Namanya pendidik, apalagi di pondok, kan sekian banyak anak harus ditangani oleh kadang-kadang 1-2 orang. Betapa capek dan lelahnya tentu. Kita sebagai orang tua pun harus memahami keadaan seperti ini. Sedikit kesalahan saja sudah langsung memunculkan sikap antipati.
bahkan ya, pengajarnya ditelepon, diomelin. Nah, itu hal yang sebenarnya tidak patut. Nah, kalau kemudian pengajarnya futur, sudahlah ngajari anak. Memang kalau untuk dimarahi orang tuanya sudah nggak usah ngajar saja. Nah, sementara tenaga pengajar terbatas. SDM untuk mengajari anak-anak kita terbatas. Nah, yang demikian ya, jangan sampai kemudian membuahkan masalah yang ya, masalah satu membuahkan masalah sekian masalah. Ini yang sangat kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu memahami keadaan ya, terutama keadaan individu anak perlu sekali untuk ya, kita ya, terapkan ya. Jangan sampai kemudian perlakuan kita keliru ya. Nah, penting sekali kita untuk mengetahui ya, keadaan anak itu. Di antara untuk mengetahui keadaan anak itu yaitu melalui formulir itu tadi. Anak ini suka makanan yang paling disukai apa? Oh, makanan yang paling disukainya ciki snack. Wah, ini berbahaya. Nah, ini harus dirubah kebiasaan makan seperti ini. Anaknya tidak suka makan sayur, terbaca dari formulir pendaftaran. Yang tidak disukai sayur mayur. Wah, ini tidak baik, harus dirubah pola makan seperti ini. Itu. Ya. Ini nanti itu yang menjadi bahan ya, merubah perilaku anak ya, sampai kepada ya, formulir itu menjelaskan tentang bila perlu ya, sampai peta rumah ya, halaman belakang peta rumah. Apabila terjadi masalah pada anak, nomor telepon mana yang harus dihubungi ya, dan di mana rumahnya kalau sifatnya masih dekat sekitar sini misalnya, peta rumahnya. Kadang-kadang ada orang tua mungkin karena mau bekerja terburu-buru ngantarkan anak ke pondok, ya taruh saja. Ya, tak taunya dia ya, sedang sakit. Ya. Kalau dirawat di sini jelas tidak memungkinkan. Akhirnya kan mau ditelepon, teleponnya mailbox. Ya. Nah, di situ formulir ya pendaftaran itu membantu kita. Oh, rumahnya di sini, ini petanya, ini. Ayo kita antarkan pulang saja. Itu kita bisa mendapatkan gambaran anak dari formulir yang lengkap itu tadi. Anak tidak suka makan ini karena alergi misalnya. Itu jadi bahan ya, bahan nanti untuk ini bagian dapur. Ada anak yang tidak suka makan ini, berarti kalau menunya nanti ada telur, maka harus diganti untuk anak ini. Itu perlakuan-perlakuan itu sehingga benar-benar memahami situasi perkembangan anak sedemikian rupa. Ya. Nah, itu semua bisa terbaca dari ya, adanya dibantu dengan formulir itu yang menggambarkan tentang keadaan anak. Termasuk diantaranya yang dicantumkan di dalam formulir itu yaitu disebutkan bila anak Anda marah, apa yang dia lakukan? A. Menggigit, B. Memukul, C. Melempar dengan batu, atau titik-titik apa. Itu penting untuk seorang pengajar, seorang guru memahami keadaan situasi anak seperti itu penting. Jangan sampai nanti ketika anak ini marah, yang jadi korban anak orang lain atau temannya. Ini harus difahami ya, keadaan seperti itu ya. Nah, kemudian juga keadaan di rumah, di formulir itu diungkapkan, kita gali informasi semaksimal mungkin. Di rumah apakah ada televisi? Nah, itu karena nanti akan lain ya, misalnya kan suka ada mungkin ada orang awam yang anaknya disekolahkan misalnya di pondok, kan akan membawa cerita rumah ke sini ya, didengarkan oleh anak-anak salafin. Apa itu ya, nah, ini juga nanti untuk dengan pengetahuan itu kita akan melihat, oh ini anak harus ditangkal,
harus diberi penjelasan tentang masalah televisi. Mungkin orang tuanya juga dipanggil, begitu. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, seluruh apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan anak itu bisa kita pelajari sebaik-baiknya. Ya. Apakah anak ini suka tidur siang atau tidak? Itu tergali dari informasi yang ada di dalam formulir tersebut. Dan formulir itu akan menjadi database, ya, database untuk para pengajar. Ini wali kelas ini siapa? Membawahi anak-anak siapa? Membimbing anak-anak siapa? A, B, C, D, D. Ini formulirnya, pelajari. Sehingga wali kelas dalam hal ini mungkin musyrif atau pembimbingnya mempelajari karakter anak satu demi satu melalui formulir yang diisi oleh orang tuanya tersebut. Nah, sehingga dengan demikian ini menjadi salah satu solusi, ya, untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin tentang anak. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka itu tadi, memahami individu per individu. Ya. Anak demi anak difahami karakternya, kepribadiannya. Ya. Gitu. Ya. Sehingga, ya, benar-benar, ya, guru ataupun pembimbing bisa memperlakukan anak itu dengan sebaik-baiknya, ya, yaitu dengan cara alat bantu melalui kuesioner itu tadi, isian yang diisi oleh orang tuanya, ya. Nah, ini penting sekali hal yang demikian supaya kita ketika berhadapan dengan anak tidak blank, artinya kosong sama sekali tentang pengetahuan anak, ya. Tidak mengetahui kesukaannya apa, kegemarannya apa, tidak mengetahui ketika dia dalam keadaan marah, ketika dia dalam keadaan misalnya mogok, ketika dia dalam keadaan, ya, punya masalah, ya. Dia biasanya bertutur, bercerita dengan siapa? Dengan ibunya kah? Cerita ke ibunya atau ke ayahnya. Nah, biasanya untuk menggali informasi nanti orang dekat itulah yang kita mintai keterangan, ya. Nah, sehingga dengan demikian penanganan kasus-kasus anak bisa segera ditangani sedini mungkin dengan informasi yang selengkap mungkin, ya, selengkap mungkin tentang anak itu sendiri, ya. Ini penting terkait masalah kita memahami anak, ya, memahami karakter anak, ya. Ya mungkin nanti formulirnya bisa dilengkapi dengan kelengkapan lain, ya. Syukur-syukur ada surat kesehatan dari dokter misalnya dilengkapi. Kalau anak ini penderita asma, ada surat keterangan dokternya. Penderita asma, tentu seorang anak yang dia menderita asma akan lain perlakuannya, ya, akan lain, ya. Suatu ketika asmanya mendadak harus bagaimana, harus seperti apa penanganannya dan seterusnya. Intinya bahwasannya kita sebagai pendidik, ya, semaksimal mungkin, ya, berusaha untuk memahami latar belakang anak didik yang diamanahkan kepada kita. Nah, sehingga dengan demikian upaya-upaya untuk melakukan tarbiyatul atfal, pendidikan anak bisa, ya, semaksimal mungkin kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Ini penting data-data yang terkait untuk masalah anak, ya, sehingga kita mengetahui, ya, dan dengan demikian
kita bisa lebih cepat ketika ada masalah, lebih cepat penanganan, lebih dini, begitu. Maka dari ayat ataupun hadis tersebut kita mendapatkan faedah bagaimana masing-masing orang di dalam melakukan amaliyah ya, yang sifatnya menuju kepada ketakwaan, yang menuju kepada amal kebaikan, itu bertingkat-tingkat. Dari sinilah kita memahami ya, anak pun ya, bertingkat-tingkat pula dalam melakukan amal-amal kebajikan. Ada yang mungkin hafalan Al-Qur'annya bisa lebih cepat, ada yang mungkin hanya setengahnya, ada yang mungkin bahkan lambat sekali. Semua itu harus difahami karena masing-masing karakter anak sudah berbeda satu dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini sekedar tambahan dan insyaallah ba'da asar nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita masuk kepada persiapan untuk menunaikan salat duhur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan sekarang, tapi nanti jawabannya insyaallah selepas sholat isya. Gitu. Tapi kalau ada pertanyaan sekarang bisa dituliskan dan nanti jawabannya kalau memang perlu dijawab nanti pada selepas sholat isya insyaallah taala.